Sekar, panggil Jambu Nada berteriak. Tapi tidak ada sahutan sama sekali. Keadaan di sekitar sungai kecil itu tetap sunyi, hanya desah angin aja yang terdengar mengusik telinga. Jambu Nada terus saja mengayunkan langkah kakinya menyusuri daerah itu. Kemudian dia segera berhenti melangkah begitu di depannya terpampang mulut gua yang besar dan ikat. Sekar, kau di situ? Teriak Jambu Nada keras. Tidak ada sahutan sama sekali. Pelan-pelan Jambu Nada melangkah masuk ke dalam gua. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun di dalamnya. Jambu Nada segera mengerahkan Ajitatar Netra untuk mengatasi kegelapan di dalam gua. Segera tampak olehnya bekas-bekas yang membuktikan bahwa gua itu belum lama ditinggalkan. Dia terus melangkah lebih dalam lagi dan mendekati kayu bakar yang masih mengepulkan asapnya yang tipis. Kayu itu masih menyimpan bara, pertanda belum lama dimatikan. Melihat hal itu, bergegas dia keluar dari gua. Sekar, aku Kakang Nada. Di mana kau? Teriak Jambu Nada keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru mata angin, karena disertai pengerahan tenaga dalam yang sempurna. Sudah tidak ada di sini lagi Nada. Terdengar suara pelan. Oh Dewi Naga Mandine. Jambu Nada sedikit terkejut. Aku sudah memeriksa sekitar tempat ini, tapi gadismu tidak ada, kata Dewi Naga Mandini yang sudah menjelma kembali menjadi manusia. Apakah dia sengaja menghindariku? Keluh Jambu Nada tidak mengerti. Tampaknya begitu. Kenapa? Kenapa dia menghindariku? Apakah dia tidak tahu kalau aku benar-benar mengkhawatirkannya? Apakah dia? Jambu Nada benar-benar kecewa. Nada, Dewi Naga Mandini memotong cepat. Pendekar tongkat naga puspa itu kemudian jatuh terduduk lemas. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Semua usahanya terasa sia-sia saja. Sekar sengaja menghindarinya. Kau sungguh-sungguh mencintainya, Nada? Tanya Dewi Naga Mandini. Kenapa kau tanyakan itu? Jambu Nada balik bertanya seraya mengangkat kepalanya. Aku memang tidak tahu tentang cinta manusia, tapi mungkin tidak jauh dari bangsaku, gumam Dewi Naga Mandini mendesar. Memang sulit untuk mengetahui arti cinta, tapi aku sungguh-sungguh mengkhawatirkannya, kau tahu. Sekar adalah gadis pertama yang selalu bersamaku, aku tidak tahu. Apakah perasaan itu adalah cinta yang datang justru rindu setelah kami berpisah? Aku yakin dia juga mempunyai perasaan yang sama denganku, dan aku tidak percaya kalau dia sengaja menghindariku. Pasti sesuatu telah terjadi pada dirinya, atau Jambu Nada tidak jadi meneruskan kata-katanya. Mungkin dia sudah tahu kalau kau sekarang sudah menjadi seorang raja di pulau asing itu, dan dia merasa tidak pantas lagi untuk bersamamu, sambung Dewi Naga Mandini. Ada bedanya aku yang dulu dengan yang sekarang? Itu bukan alasan yang tepat. Dengus Jambu Nada. Meskipun aku dari jenis makhluk yang berbeda, tapi aku bisa mengerti perasaan wanita Nada. Sampai kapanpun, kau tidak akan bisa membuka tabir misteri yang terselubung pada diri wanita. Seperti juga Sekar, dia pasti punya alasan tertentu kenapa dia menghindarimu. Persetan dengan semua itu Dewi Naga Mandini. Sampai kapanpun aku tetap akan mencarinya. Dia harus tahu kalau aku benar-benar mencintainya. Kalaupun dia tidak mencintaiku, aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Gadis beruntung, tapi malang, desah Dewi Naga Mandini seakan menyesal keadaan. Apa maksudmu? Jambu Nada tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku hanya bicara pada diriku sendiri. Jangan mengejakku Dewi Naga Mandini. Dengus Jambu Nada kesal. Untuk apa aku mengejekmu? Seandainya aku manusia, tentu akan sangat bahagia sekali mendapatkan cinta dari seorang laki-laki sepertimu. Jangan mengejakku Dewi Naga Mandini. Dengus Jambu Nada kesal. Untuk apa aku mengejekmu? Seandainya aku manusia, tentu akan sangat bahagia sekali mendapatkan cinta dari seorang laki-laki sepertimu. Jangan menghiburku Dewi Naga Mandini. Sungguh, aku telah lama jatuh cinta padamu,
Setelah hampir semua tenaga sakti naga kuberikan padamu, di Gua Arjuna. Ungkap Dewi Naga Mandini tanpa malu. Jambu Nada cukup terkejut. Ah, kau jangan buat masalah baru, Dewi Naga Mandini. Seru Jambu Nada pelan. Jujur, semua bangsaku sudah tahu akan perasaanku padamu. Balas Dewi Naga Mandini. Apa? Apa maksudmu dan bagaimana dengan Dewa Naga Mandala? Dewi Naga Mandini tersenyum, wajah cantik jelitanya didekatkan pada dada bidang Jambu Nada. Aku telah berpisah dengan Mandala, ia saudaraku bukan pasanganku. Ingat Nada, aku dan Mandala lahir dari pertemuan darah naga dan manusia di dalam tubuh pendekar naga bersisik emas. Bukan hanya kami berdua yang terlahir dari darah ular merah itu saja. Belasan bahkan puluhan yang seperti kami, dan kami berdua bersemayam di dalam aliran darahmu sampai kau bangunkan kami dalam tapa genimu di Gua Arjuna. Kau melepaskan kami berdua setelah hampir semua kesaktian kami berikan padamu untuk menembus tatanan naga Kresnamu. Dan, aku jatuh cinta padamu. Jambu Nada diam membisu, ia tak menyangka naga betina seperti Mandini mencintainya. Aku. Jambu Nada tergagap begitu Dewi Naga Mandini tiba-tiba mencium lembut keningnya. Sudahlah. Kau tidak akan berhenti mencarinya bukan? Tanya Dewi Naga Mandini. Ya, jawab Jambu Nada tegas. Kalau begitu, kenapa harus menuruti kata hati? Dia pasti belum jauh dari tempat ini, dan kau bisa segera menelusuri jejaknya. Kata Dewi Naga Mandini. Pendekar tongkat naga Puspa tidak menyadari kalau dia sudah ditinggalkan oleh Dewi Naga Mandini. Dia terus saja melangkah meninggalkan goa dekat sungai kecil itu, sedang naga hitam itu pun terus melata ke arah yang berlawanan dengan Jambu Nada. Kepalanya manusia dengan sepasang tanduk naga sedangkan tubuh naganya bersisik hitam pekat. Naga hitam itu terus merayap mendaki bukit batu yang terjal di belakang goa. Gerakannya cepat, tidak seperti ular-ular biasa yang lamban, maka dalam waktu sebentar saja, dia sudah berada di puncak tebing batu itu. Kemudian, langsung merubah diri menjadi seorang wanita cantik yang mengenakan baju hitam tipis, hampir tembus pandang. Kau dengar semuanya, Sekar? Tanya Dewi Naga Mandini, dia duduk di depan Sekar. Hanya api unggun kecil yang membatasi mereka. Ya, desah Sekar panjang. Dia seorang laki-laki sejati, Sekar. Seharusnya kau beruntung mendapatkan seorang laki-laki seperti Jambu Nada, kata Dewi Naga Mandini lagi. Sekar hanya diam saja. Kau mencintainya, Sekar? Pancing Dewi Naga Mandini. Ya, sahut Sekar mendesah lagi. Lalu, kenapa kau menghindarinya? Dewi Naga Mandini pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu, aku. Kau malu karena dia sudah menjadi seorang raja. Begitu? Mungkin. Dengar Sekar, kau sudah tahu siapa aku, Kar? Juga hubunganku dengan Jambu Nada. Semua bangsa naga di dunia ini tunduk padanya. Karena Jambu Nada adalah keturunan dari pendekar naga bersisik emas. Pendekar yang mengikat persaudaraan layaknya saudara kandung dengan Raja Naga Taksaka, Raja Naga bangsa naga, sehingga Jambu Nada dianggap sebagai keturunannya sendiri. Percayalah padaku, Sekar. Aku mengatur semua ini demi kebaikanmu, demi kalian berdua. Sekarang kau sudah tahu kalau cinta Jambu Nada padamu begitu besar dan suci, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Dia tidak akan menyerah sebelum mendengar dari mulutmu sendiri. Aku tidak melihat jurang pemisah antara kau dengan Jambu Nada, meskipun aku baru mengenalmu sore tadi. Tapi aku sudah tahu latar belakang kehidupanmu, juga keluargamu. Panjang lebar Dewi Naga Mandini menguraikan pandangannya. Dari mana kau tahu semua itu? Agak terkejut juga Sekar. Ya, aku bisa tahu karena kau mempunyai hubungan batin dengan Jambu Nada. Sekar terdiam, dia merasa tidak ada gunanya lagi menutup diri pada Dewi Naga Mandini. Semua yang menjadi rahasia pribadinya sudah diketahui oleh wanita jelmaan naga hitam itu. Kaulah satu-satunya seorang pendekar wanita yang sangat dicintainya Sekar. Kau tidak usah takut dengan wanita-wanita lain yang pernah ia cintai.
Mereka sudah memilih jalan sendiri seperti Puteri Ratu Majapahit yang bernama Lata Manjari dan Megarani maupun Nilam Dewi, dan aku rasa kau pantas untuk mendampinginya kelak. Aku yakin kau pasti lebih mengetahui tentang hal itu, sambung Dewi Naga Mandini. Tapi tidak seorang pun yang tahu Dewi Naga Mandini. Juga Jambu Nada sendiri. Kau tahu Dewi Naga Mandini. Cinta suci yang sejati tidak harus bersatu dan berani berkorban untuk kebahagiaan yang dicintainya. Aku pun rela berkorban asalkan Jambu Nada bahagia, kata Sekar. Kau terlalu larut terbawa emosi, Sekar. Dewi Naga Mandini menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, aku telah memikirkannya dalam beberapa hari terakhir ini. Sungguh, ya. Kau tidak perlu berdusta, Sekar. Aku bisa menangkap nada dusta dalam getar suaramu. Kau merasa kecewa. Dan semuanya kau limpahkan pada padepokan penampihan. Kau seorang pendekar, Sekar. Tapi tindakanmu sekarang ini tidak mencerminkan takaran jiwa seorang pendekar. Dewi, akuilah dengan jujur, Sekar. Tidak ada gunanya kau berdusta padaku dan buanglah rasa cemburumu yang terlampau besar itu pada bekas kekasih-kekasih Nade, serga Dewi Naga Mandini cepat. Sekar menundukkan wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Perasaannya tidak menentu. Otaknya juga serasa beko, tidak mau lagi untuk berpikir jernih. Sekar merasa dihadapkan pada satu pilihan yang amat sulit. Hati kecilnya menjerit karena tidak mampu lagi memendam rasa cintanya pada Jambu Nada, pada putra gurunya sendiri. Dewi, apakah kekasih-kekasih Kakang Nada akan kembali padanya? Tanya Sekar pelan. Dewi Naga Mandini tersenyum. Engkau bukan gadis kecil lagi, kau harus hadapi kenyataan. Apabila kekasih-kekasih Nada kembali padanya, bukankah barusan engkau katakan bahwa cinta itu pada dasarnya berkorban untuk yang dicintai? Berkorban perasaan juga salah satunya, Sekar. Sekar mengangguk tegak. Segera ia menyeka sisa-sisa butir air mata yang menempel di bawah kelopak mata dan pipinya. Sudah larut malam, Sekar. Tidurlah. Kau masih harus menghadapi banyak rintangan. Ketua Padepokan Penampihan menghargai kepalamu dengan 1000 keping uang emas, dan aku sudah melihat banyak tokoh-tokoh sakti dari rimba persilata telah berdatangan ke Bukit Penampihan ini, kata Dewi Naga Mandini. Iya, aku sudah tahu, desah Sekar. Dan kau tidak akan mampu menghadapi mereka, kecuali kau bergabung dengan Jambu Nada. Tidurlah, aku akan menjagamu, terdengar suara Dewi Naga Mandini. Terima kasih, bisik Sekar.